Pelakunya adalah ormas atau anggota organisasi kemasyarakatan. Korban yang merupakan anggota TNI sedang duduk santai ngopi di TKP. Si warga ini mencoba ngasih tahu bahwa yang dipukulnya itu adalah anggota TNI. Paling enak baca berita sambil ngopi, guys. Ini ada berita tentang 5 hal diketahui soal anggota ormas keroyok prajurit TNI lagi ngopi. Nah, aksi pengeroyokan ini terjadi ketika dini hari, padahal anggota TNI tersebut tidak sedang terlibat permasalahan sama ormas manapun. Dan anggota TNI itu lagi enak-enak ngopi di warung. Namun tiba-tiba didatangi sama ormas yang kira-kira ingin mencari masalah lah. Tapi si anggota TNI ini tidak menghiraukan dan berusaha menghindari keterlibatan tersebut. Di berita ini tertulis aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI terjadi di Jakarta Selatan, ya. Pelakunya adalah ormas atau anggota organisasi kemasyarakatan. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa pengeroyokan terjadi pada anggota TNI tersebut tak terlibat dalam masalah utama dari gerombolan ormas yang mendatangi warung itu. Nah, inilah fakta-fakta uniknya nih. Yang pertama, anggota ormas cari jukir atau juru parkir. Jadi ormas ini lagi ngincar juru parkir yang mereka pengen cari tuh, tapi nyasarnya ke anggota TNI. Gimana ceritanya? Nah, sejumlah ormas mengendari sepeda motor dan mendatangi warung kopi di Jalan Gandaria Tengah 5, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin si Pak TNI ini kan habis piket kali ya, atau habis patroli gitu kan, lagi ngopi enak di warung. Kebetulan saat itu anggota TNI berinisial DK, beliau usianya 32 tahun, sedang minum kopi bersama temannya. Nah, para pelaku ini, si ormas-ormas mendatangi korban yang sedang ngopi di depan warung kopi. Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru berkata, korban yang merupakan anggota TNI sedang duduk santai ngopi di TKP. Kemudian korban didatangi segerombolan orang yang diduga ormas. Ormas ini kadang isengnya itu kelewatan ya. Nah, lantas anggota ormas itu ternyata bertanya ke korban yang Pak TNI lagi ngopi ini tentang keberadaan seorang juru parkir bernama Jayadi. Ada yang kenal nggak? Nah, Pak TNI ini sudah ngaku bahwa dia itu nggak tahu siapa itu Jayadi, atau dia nggak melihat juru parkir yang ke situ kan. Ini nih awal pengeroyokannya. Korban, si Pak TNI ini tetap tenang. Seorang ormas menuding anggota TNI tersebut menjawab dengan ngotot. Nah, sumbu pendek kali ormas ini ya. Nah, Pak TNI ini mengatakan dirinya menjawab tanpa nada marah. Dari video yang beredar, DK juga terlihat tersenyum dan menjaga nada bicara meski anggota tersebut mulai meningkatkan ketegangan. Ada salah satu di antara ormas itu merapatkan, biasa kan nantang-nantang gitu, merapatkan badannya ke Pak TNI ini. Ya seolah-olah dia itu nantang gitu ya. Kemudian korban ini, si Pak TNI tetap tenang, tetap duduk, posisi masih duduk walaupun dipepet-pepetin sama si ormas tersebut. Lantas salah satu pelaku sontak memukul wajah anggota TNI yang sedang ngopi itu. Melihat kejadian tersebut, seorang warga nggak tinggal diam dong. Dan si warga ini mencoba ngasih tahu bahwa yang dipukulnya itu adalah anggota TNI. Dikit-dikit langsung nyari perkara ke aparat. Kayak nanti negara justru semrawut nggak sih, rusak gitu kan. Aparat saja sudah seperti itu, gimana masyarakat biasa gitu. Nah, ternyata nggak sampai berhenti di pemukulan. Bahkan korban ini, Pak TNI, hampir dibacok sama si ormas. Gimana ceritanya? Setelah korban dipukul, korban bangun dan sempat melawan ya. Di sini tertulis seperti itu. Pada saat bersamaan, seorang rekannya mencoba membacok. Nah, rekan dari ormas itu coba ngebacok si Pak TNI menggunakan senjata tajam. Di sini tidak disebutkan senjata tajamnya itu apa.
Kemudian korban sempat menangkis. Ya tentu nggak tinggal diam dong. Kalau memang ada perlawanan atau tindakan semena-mena pengeroyokan seperti itu, ngapain tinggal diam ya kan? Apalagi aparat yang dilawan, nggak boleh lah. Kembali lagi ke tadi, korban sempat menangkis pria bersenjata tajam yang mau membacoknya. Korban lalu bergerak dan menjauhi gerombolan itu. Jadi dia nggak ngeladenin karena mainannya massa, dan Pak TNI itu menghindar ya, berusaha menghindari. Setelah kejadian itu, kabar baiknya ada salah satu anggota kelompok ormas tersebut yang berhasil ditangkap. Saat korban menghindari gerombolan pengeroyokan, kebetulan ada anggota polisi. Wah, ini nih seru. Kebetulan nih ada anggota polisi yang patroli pada saat itu. Seorang pelaku berinisial AR ditangkap oleh polisi. Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan satu orang tersangka atas dugaan tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam. Katanya, polisi telah menetapkan AR sebagai tersangka dan menahan pelaku di rutan Polsek Metro Kebayoran Baru. AR ini, si anggota ormas ini, disangkakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. AR ini, yang si pelaku ormas dan pelaku pengeroyokan, terancam 10 tahun penjara. Nah, gimana menurut para sedulur? Sangat diharapkan aparat memang rajin-rajin patroli ya, karena kayaknya Indonesia saat ini 2024 walaupun zaman sudah maju dan berkembang pesat, pada kenyataannya kriminal maupun orang iseng itu merajalela dan di mana-mana itu ada kayaknya. Entah itu di desa dan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, pelaku lain saat ini itu sedang diburu. Polisi masih memburu sejumlah orang yang mengeroyok korban yang merupakan Pak TNI yang sedang ngopi itu tadi ya. Jadi gitu lor, ormas main massa, kemudian aparat yang tidak tahu apa-apa dan tidak ada kaitannya, bahkan jadi korban. Beruntung dia bisa melawan dan ada orang sekitarnya. Terlebih ada polisi yang sedang patroli. Bagaimana kalau masyarakat sipil biasa? Ya harapannya sih semoga keamanan di desa maupun di kota dan dimanapun kita berada, di semua penjuru di Indonesia, itu sangat-sangat ditingkatkan dan disorot ya. Karena itu tadi tingkat kriminal dan mungkin orang iseng itu kita nggak bisa nebak, dan bahkan di desa maupun di kota itu pasti ada untuk saat ini ya. Dan kayaknya makin rame kan hal-hal kriminal tanpa dasar itu. Ya semoga sedulur sekalian diberikan keselamatan dan kesehatan selalu dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.